Halo. Baik, maaf nih Pak, tadi sempat terputus ya karena jaringan mungkin nih dan Iya, saya syukur. juga tadi terputus-putus. Oke, baik. Nah Pak Bobi ini kembali melanjutkan terkait dengan Kadin Nusa Tenggara Timur nih membawa produk khas Nusa Tenggara Timur ke Amerika. Bisa diinformasikan nih Pak, apa saja produk-produk yang dibawa ini Pak? Bagaimana? Apa pertanyaannya? Sorry. Apa saja produk-produk khas Nusa Tenggara Timur hasil karya UMKM yang dibawa dan dipamerkan di Amerika Pak Bobi? Oke. Jadi gini Bu, memang seperti tadi saya jelaskan bahwa saya menyempatkan diri untuk membawa beberapa produk UMKM. Tetapi bukan berarti hanya itu yang kita tawarkan. Itu hanya kebetulan sampel yang saya bawa. Contohnya, ada beberapa saya bisa sebutkan satu persatu. Yang pertama produk dari Kelor, Moringa, adalah Moringa, teh, drip tea. Kemudian ada juga cookies Morgum, ya. Kemudian Morgum yang dari Moringa dan sorghum. Kemudian ada Timor Moringa, Kelor dan lain-lain, ya. Kemudian juga ada dari coklat, tentu Gaura coklat, ya. Dan juga ada minyak sereh L Essential. Terus ada kecap Malada, ada kopi Mane dari Manggarai, ada cukup banyak. Jadi ada dendeng juga. Saya hampir nggak hafal satu persatu, tapi cukup banyak. Tetapi bukan berarti hanya itu yang nanti kita tawarkan. Semua produk masih ada kesempatan. Ada juga VCO yang diberikan. Yang saya lakukan ini adalah setidaknya saya membawa beberapa sampel produk untuk mereka ketahui. Tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah saya mencari pasar untuk bagaimana teknis untuk ekspor produk tersebut. Nah ini yang penting. Sehingga kalau sudah jalurnya sudah masuk, maka kita tinggal tambahkan produk-produk lainnya. Begitu kira-kira. Baik, ini cukup banyak juga nih Pak Bobi ya produk yang ditawarkan, dipamerkan dan diperkenalkan di Amerika, di luar negeri sana. Nah ini bagaimana respon pasarnya nih Pak, atau respon dari orang-orang yang dikenalkan terhadap produk asli Nusa Tenggara Timur ini Pak Bobi? Oke, jadi memang untuk responnya kita belum bisa lihat langsung bahwa seperti apa. Oh, kalau yang responnya langsung kelihatan itu ada dua, ya. Yang pertama adalah kopi. Ya, kopi itu mereka punya kebutuhan besar. Bahkan mereka mau green bean, mereka mau harus minimal 1 atau 2 kontainer kita coba. Ya, sedang dalam pemikiran kita sedang ini. Kalau itu soalnya bukan produk UMKM tapi langsung dari hasil pertanian, ya. Yang berikut kain tenun, Bu. Kain tenun itu selama perjalanan saya kan selalu pakai, walaupun jaket ini ada Ibu bisa lihat motifnya kain Sumba, kain Timor, kain Ruteng, Manggarai. Nah itu selama acara itu saya selalu gunakan dan juga saya bagikan kain tenun kepada selendang kepada mereka semua, dan respon tuh mereka orang sini sangat-sangat bagus sekali. Dan satu hal yang membuat cocok itu, kita kan kalau di NTT itu apalagi di Kupang, kalau kita pakai kain tenun tebal, ya jadi kepanasan karena daerah kita panas. Sedangkan di sini daerahnya dingin. Nah cocok banget dan mereka suka sekali dengan etnik-etnik kita, dengan motif-motifnya. Bahkan ada yang sampai nawarin jaket yang saya pakai itu. Nah tetapi artinya begini, responnya itu sangat bagus sehingga akan kita tindak lanjuti dengan mereka yang tertarik itu. Bagaimana untuk mengirim jaket, pakaian, tenun di sini. Dan untuk satu solusi supaya kita bisa menjual ini, maka kita berhubungan dengan diaspora. Diaspora di Amerika. Diaspora itu maksudnya adalah para orang-orang NTT, orang Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat. Mereka adalah corong untuk mempromosikan produk-produk kita. Kira-kira begitu. Baik, jadi ini bisa dipastikan ya dua produk ini ya, tenun ikat dan juga kopi dari Manggarai kopinya Pak, atau dari daerah mana? Dari NTT ini? Iya, yang saya bawakan sampelnya adalah kopi Mane. Kopi Mane. Baik. Nah ini yang sudah langsung bagus sekali. Sudah langsung mendapatkan pesanan nih Pak Bobi ya? Ya, jadi saya memang nggak berani janjikan karena belum sampai pada tahap dealing, tetapi kami sedang pembahasan bagaimana teknis pembayaran dan lain-lain. Tapi ada satu yang saya mau jelaskan sedikit
teknis ya. Satu kabar bahagia bagi kita adalah begini, selama ini Mbak, itu orang yang bisa ekspor, ya itu hanya produk-produk pabrikan besar. Kalau UMKM itu agak sulit. Kenapa? Sebab yang produk-produk besar pabrikan yang punya connection di sini, terus punya pabrik, bisa sewa warehouse, ya dan lain-lain. Sedangkan yang produk UMKM ini kan jumlahnya kecil, sedikit. Gimana bisa sewa gudang begitu besar? Jadi nggak memungkinkan. Nah ini ada solusi. Yang Kadin lakukan, kami membentuk yang namanya ITH. ITH itu adalah Indonesia Trading House, ITH ya. Indonesia Trading House, di mana teman-teman importir yang memiliki gudang atau warehouse di sini, kemarin kita kunjungan, jadi kita pakai gudang itu untuk semua produk UMKM bisa masuk titip di situ, dan kita menggunakan diaspora, orang-orang di Amerika, untuk mereka membantu menawarkan, menjual, dan menjadi agen dari produk-produk kita, sehingga mereka sudah bisa dapat akses, kita bisa ekspor, kita bisa. Cuman khusus untuk produk makanan, itu seperti di Indonesia itu ada apa namanya Balai POM, BPOM ya. Di sini ada namanya FDA. FDA itu food, FDA itu food apalah Amerika punya. Jadi semacam BPOM, dan itu prosesnya harus dilalui. Nah itu yang awal tentu kita dibantu dari konjen, dari kementerian dan juga dari kedutaan dan dari Kadin. Kita akan lakukan FDA beberapa produk-produk makanan, minuman yang akan masuk ke sini. Dan kita usahakan itu, ya itu untuk langkah awal, karena untuk masuk ke sini nggak main-main produk makanannya, harus ada namanya nutrition fact, ya ada kadarnya apa-apa saja, ingredients-nya apa dan lain-lain. Baik. Begitu Mbak. Jadi memang pada intinya ini linknya sudah ada nih Pak ya, pasarnya sudah ada, tinggal nanti bagaimana untuk melengkapinya, mekanismenya, penyalurannya ini seperti apa, distribusinya juga secara baik nih Pak ya, apalagi terkait dengan makanan seperti yang disampaikan oleh Pak Bobi tadi. Betul. Dan dulu kalau kita mau ekspor kan mesti satu kali jumlah besar, satu kontainer gitu ya. Nah kali ini enggak, kita walaupun jumlah UMKM kecil-kecilan, ya UMKM kita kan nggak mungkin produksi satu kontainer Mbak. Ya, nah benar. tetapi lewat kontainer dan warehouse itu kita bisa titip beberapa dus produk kita, yang penting ada juga yang menjual kita. Ya kita cobalah, yang penting produk kita bisa go internasional Mbak. Pelan-pelan ya, saya yakin ini waktunya untuk kita produk NTT akan terjual di Amerika. Baik, ini kabar gembira nih Pak ya, apalagi dengan memperkenalkan langsung Tenun NTT menjadi dutanya sekaligus ya, modelnya nih Pak ya, role model dari tenunan yang mungkin saat ini orang berpikir hanya sekedar kain saja, tapi ternyata bisa diproduksi, direproduksi menjadi pakaian yang modis ataupun juga kekinian nih Pak Bobi ya. Betul. Oke. Betul sekali. Baik, yang terakhir nih Pak, mungkin ada program-program khusus dari Kadin terkait dengan UMKM ataupun juga nanti untuk B20 sendiri ini seperti apa? Oke, kalau untuk B20 itu memang itu kan kegiatan dari pertemuan dari negara-negara G20, tapi bidang bisnisnya ke depan. Dan itu beberapa concern yang dibicarakan itu adalah lebih kepada energi terbarukan ya dan lain-lain. Nah kalau tentang yang saya perlu tentu begini, tahun ini kita itu akan menerima banyak sekali tamu ya, khususnya di Labuan Bajo itu ada lebih dari 7 pertemuan dan juga pertemuan B20 dan G20 dan tambahan-tambahannya. Nah itu harusnya kita pergunakan dengan baik. Kami akan minta pemerintah daerah itu mempersiapkan tempat-tempatnya dengan baik. Nah kita pun dari sektor swasta juga mengambil kesempatan itu. Di Labuan Bajo itu adalah pintu masuk daripada orang-orang ini, dan di situ kita harus bisa menawarkan, mempromosikan daerah kita, produk kita dan lain-lain. Dari sisi pemerintahan saya sudah bicara dengan Kepala DPM PTSP Investasi ya dan perizinan, bahwa kita harus siapkan presentasi tentang aset-aset kita di daerah dan juga potensi-potensi sumber daya kita di daerah, sehingga kesempatan pada saat pengusaha itu, corporate itu sedang datang ke Labuan Bajo, itu waktu yang kita ambil untuk terus mempromosikan daerah kita.
mudah-mudahan mereka juga masuk dan berinvestasi di tempat kita. Oke. Nah, kira-kira begitu. Satu jalan baik sudah dibuka nih ya oleh Kadin NTT nih ya, melalui ketua Kadinnya nih ya. Ini follow up-nya yang diperlukan nih Pak Bobi ya, sehingga hasilnya juga maksimal. Amin. Nah, nanti dari Kadin kami akan presentasikan bagi teman-teman semua yang ingin produknya ke Amerika dan dia harus menjalani namanya FDA ini, kami akan sosialisasikan. Jadi semua yang ingin segera daftar di Kadin, bahwa saya beringinan untuk ekspor produk kita ke Amerika. Tentu harus konsekuensi yang harus diikuti ya, harus menyesuaikan dari standarnya Amerika. Nah, itu konsekuensi yang harus kita ikuti kalau kita mau produk kita bisa dijual keluar. Apalagi ke Amerika. Baik. Terima kasih Pak Bobi ya. Ini kabar gembira di pagi hari ini ya. Langsung ada pemesanan juga dan semoga saja diikuti dengan pemesanan produk-produk lainnya dari Nusa Tenggara Timur sehingga NTT ya bisa punya nama nih dan semakin dikenal. Dan tentunya ini akan berdampak pada kemajuan ekonomi dari masyarakat Nusa Tenggara Timur itu sendiri, khususnya bagi para pengusaha UMKM. Oke. Baik, salam saya dari tengah-tengah kota Manhattan, New York. Ya. Salam kebangkitan ekonomi NTT buat kita semua. Baik, terima kasih. Salam sehat. Baik, salam sehat Pak Bobi. Selamat malam untuk Pak Bobi dan teman-teman yang ada di Manhattan, Amerika Serikat. Dan selamat pagi juga untuk semua pendengar yang sedang memantau kita. Salam sehat selalu Pak. Thank you, Tuhan berkati. Makasih.